Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5206. Ngomong-ngomong soal itu, Maria tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan agak enggan dan bertanya pada lelaki tua itu. Apakah ada kemungkinan identitasnya telah dienkripsi dalam sistem? Terenkripsi? Orang tua itu mengerutkan kening dan berpikir, lalu berbicara. Memang ada kasus enkripsi, orang dengan identitas khusus. Informasi yang relevan dienkripsi. Tetapi untuk memastikan bahwa informasi terenkripsi ini tidak terdeteksi. Sistem itu sendiri tidak dapat mengakses konten terenkripsi secara langsung. Maria bertanya kepadanya, apa logika enkripsi umum? Orang tua itu berkata, sejauh yang saya tahu, ada dua jenis logika enkripsi. Salah satunya adalah informasi identitasnya dihapus sepenuhnya dari sistem. Menyimpan informasi dalam sistem lain yang saling terisolasi. Yang terakhir tidak akan memiliki koneksi apapun dengan jaringan. Artinya, informasi sebenarnya hanya ada di sistem yang terakhir itu, tidak ada seorang pun di dunia luar yang bisa menemukan petunjuk apapun. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu menambahkan, jenis yang lain lebih rumit. Orang ini sendiri memiliki serangkaian informasi identitas yang sebenarnya. Namun, kumpulan informasi ini dienkripsi dalam sistem, dan entah bagaimana menjadi identitas satu arah. Maria bertanya, apa maksudnya satu arah? Orang tua itu menjelaskan, satu arah berarti kartu identitasnya, paspornya, dan SIM-nya. Bahkan kartu keluarga, akta nikah, dan dokumen identitas lainnya pun asli. Nomor ID-nya juga asli, tapi siapapun yang ada di sistem kalau mau, bisa melakukan fuzzy query informasinya. Tidak dapat ditemukan. Misalnya, saya ingin memeriksa siapa yang bernama Charlie di seluruh negeri. Bahwa sistem mengembalikan hasil, tidak akan muncul informasinya. Saya ingin memeriksa informasi semua orang bernama Wade di negara ini. Hasilnya tidak akan ada dia, bahkan jika kita menarik informasi ratusan juta orang di negara ini, dia tidak akan ada di sini. Jika Anda ingin menanyakan informasinya, ada dua syarat. Pertama-tama, Anda harus tahu namanya, serta nomor identitasnya yang akurat. Keduanya sepenuhnya benar ketika menyangkut mencari tahu informasinya. Dengan cara ini, pada dasarnya mengakhiri pencarian luas orang lain, karena dalam kasus ini, Anda benar-benar perlu menggunakan sistem ini untuk menemukan seseorang di tengah lautan manusia. Jika Anda mengetahui nomor KTP-nya, itu sama saja Anda sudah mengetahui informasi aslinya. Jadi Anda tidak perlu menggunakan sistem ini untuk menjaring ikan secara luas. Maria menghela napas, kalau begitu, metode enkripsi ini masih sangat pintar. Orang-orang yang tidak mengenalnya dengan baik tidak dapat menemukannya di sistem. Dan mereka yang mengenalnya tidak mungkin kembali ke sistem untuk memeriksa informasinya. Dan bahkan jika mereka yang mengenalnya datang untuk memeriksa, memasukkan nama dan nomor identitas mereka. Hasil yang keluar akan benar, dan mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Benar. Orang tua itu mengangguk dan berkata, beberapa orang dengan identitas yang sangat istimewa akan menggunakan metode seperti itu untuk bersembunyi. Agar orang-orang yang punya motif tersembunyi terhadapnya tidak bisa memeriksanya. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu menambahkan, orang seperti itu, menggunakan identitasnya sendiri. Tidak hanya tidak perlu khawatir ketahuan orang lain, tetapi juga hidupnya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Karena selain apa yang saya katakan tadi, Anda harus mengandalkan nama dan nomor identitas untuk mengetahui informasinya. Semua dokumennya, pada kenyataannya, adalah saluran penyelidikan satu arah. Misalnya, jika ada polisi di jalan yang menanyakan kartu identitasnya. Selama petugas polisi menggunakan perangkat tersebut untuk membaca kartu identitasnya, dia akan dapat memeriksa semua informasinya di dalam sistem. Dengan cara ini, polisi tidak akan menemukan kejanggalan apapun. Jika dia ingin terbang, asalkan dia menggunakan nama dan kartu identitas yang benar saat membeli tiket, dia akan dapat menaiki pesawat dengan lancar dengan kartu identitasnya. Jika dia ingin pergi ke luar negeri, maka dia akan memesan tiket dengan nama dan nomor paspornya. Dan kemudian dia akan bisa meninggalkan negara itu dengan lancar dengan paspornya. Namun, jika ada yang ingin memeriksanya melalui informasi registrasi pesawat secara bergantian, tidak mungkin untuk mengetahui sama sekali jika Anda ingin mencari apakah ada orang bernama Charlie Wade yang pernah terbang di negara ini. Tapi kalau yang tahu cuma namanya, informasinya juga nggak akan muncul. Kedua alis mata Maria yang menyerupai daun willow sedikit mengerucut ke arah tengah, ekspresinya serius dan gelisah.
Setelah ragu sejenak, dia bertanya kepada lelaki tua itu, apakah orang yang aku cari adalah yang pertama atau yang kedua? Dengan status dan koneksi yang Anda miliki, dapatkah Anda mengetahui informasi tersembunyi ini? Bab 5207. Mendengar pertanyaan Maria, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan mendesah. Nona, sebenarnya, ada logika dasar yang sangat rumit di balik masalah ini. Maria berkata, kau yang mengatakannya. Kata orang tua itu, baik yang pertama maupun yang kedua, jumlah orang yang bersembunyi sebenarnya tidak sedikit. Beberapa talenta istimewa, pakar militer, personel intelijen, agen khusus, identitas mereka dienkripsi. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Berbicara tentang hal ini, orang tua itu membalikan kata-katanya dan menambahkan. Namun masalahnya adalah bagi kedua jenis orang yang tersembunyi ini. Meskipun ada database, namun sebagian besar orang yang memiliki akses ke database tersebut tidak memiliki wewenang tertinggi untuk mengakses basis data ini. Artinya jika saya menggunakan kedua metode ini untuk menyembunyikan informasi dua orang saat itu, maka meskipun saya memiliki otoritas atas basis data ini, saya hanya bisa mengakses informasi dari kedua orang ini. Informasi milik orang lain, saya tidak punya hak untuk mengaksesnya. Tidak hanya tidak ada hak akses, tetapi saya juga tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sini. Di sisi lain, bahkan jika Anda juga memiliki otoritas yang relevan dari database ini, Anda tidak mungkin mengetahui siapa yang saya sembunyikan di database ini, kita berdua terisolasi satu sama lain. Selain itu, ada banyak cabang di sini, masing-masing dengan tingkat dan izin yang berbeda. Misalnya, Departemen Intelijen, orang yang bertanggung jawab paling tinggi, berhak mengakses semua informasi yang disembunyikan di Departemen Intelijen, tapi tidak punya hak untuk mengakses departemen lain. Maria memikirkannya dan bertanya, pasti ada yang punya akses ke seluruh basis data, kan? Orang tua itu tersenyum canggung. Nona, sangat sedikit orang yang punya akses. Saya bisa menghitungnya dengan satu tangan, dan bagi orang-orang ini, sangat tidak mungkin untuk membocorkan informasi kepada siapapun yang tidak memiliki akses, jadi jalur ini saat ini di luar jangkauan saya. Saya mengerti. Maria mengangguk, menyadari bahwa memulai dengan izin akses basis data saja sudah merupakan tugas yang mustahil. Jadi, setelah merenung cukup lama, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan membuka mulutnya untuk bertanya. Ngomong-ngomong, jika informasi identitas seseorang tidak disembunyikan sejak lahir, bisakah kita masih mengetahui informasinya sebelum dia disembunyikan? Orang tua itu menjawab, jika itu adalah jenis pertama, semua informasi disembunyikan. Sehingga orang tersebut seolah-olah tidak pernah muncul di dunia ini. Maka seluruh informasi tentang kelahirannya juga akan terhapus. Kalau yang kedua, tergantung bagaimana orang yang menyembunyikan informasinya itu beroperasi. Beberapa orang mungkin juga menghapus semuanya karena tujuan tertentu. Namun beberapa orang, jika mereka ingin menciptakan ilusi bahwa keberadaan orang tersebut tidak diketahui, maka mereka tidak akan menghapus informasi sebelumnya. Karena informasi ini masih harus dipublikasikan dan menanggapi pertanyaan dari orang-orang yang tertarik. Misalnya, ketika seseorang lulus kuliah pada usia 22 tahun. Entah kenapa dia perlu menguap, maka informasi berkasnya sebelum umur 22 tahun tidak akan terhapus. Hanya orang hilang atau telah meninggal yang akan ditambahkan labelnya ke dalam arsipnya. Dan informasi ini tidak akan dienkripsi, bahkan oleh petugas polisi biasa dengan otoritas terendah. Terhubung dengan sistem kependudukan, dapat dengan mudah mengetahui informasi pada berkasnya sebelum dia menghilang. Mata Maria berbinar dan dia bertanya, apakah informasi yang baru saja Anda berikan kepada saya termasuk Charlie Wades yang hilang dan meninggal? Orang tua itu menjawab, yang ada di sini adalah orang-orang yang hilang, tapi tidak termasuk orang-orang yang sudah dipastikan meninggal. Tiba-tiba Maria menyadari bahwa dia memang telah melihat cukup banyak informasi tentang anak kecil tadi. Hanya saja, ketika dia melihat gambar anak-anak kecil, dia langsung melewatinya. Tidak memperhatikan dengan saksama informasi spesifik dari anak-anak kecil ini. Namun, hal ini akan mengabaikan suatu situasi, yaitu jika foto anak kecil ini bukan keadaan anak yang sebenarnya sekarang, tapi anak kecil ini menghilang ketika dia masih terlalu muda. Dan informasi profilnya masih terjebak di waktu kecilnya. Tidak diperbarui lagi, dalam situasi ini, dia akan mengabaikannya begitu saja. Maka dia buru-buru berkata kepada lelaki tua itu,
Saya akan memeriksa informasi orang hilang itu terlebih dahulu. Dan jika aku masih tidak dapat menemukannya, kamu dapat membantuku mendapatkan kembali informasi tentang orang-orang yang telah meninggal. Orang tua itu mengangguk, tidak masalah. Dengan melihat lagi ke komputer, daftarnya kembali ke orang pertama. Dan kemudian mulai menyaringnya satu demi satu. Tak lama kemudian, sebuah foto hitam putih muncul di depan matanya, menyebabkan pupil matanya melebar. Anak laki-laki dalam foto hitam putih ini tampak baru berusia 6 atau 7 tahun. Tampak tampan, dan fitur serta pesonanya membuat Maria merasa sedikit familiar. Kemudian, dia melihat informasi anak laki-laki itu dan bergumam, Charlie Wade. Berasal dari Eastcliff, putra Chang Yang Wade dan Margaret Ann. Charlie Wade ini, yang bersekolah di sekolah dasar eksperimental kedua Eastcliff 21 tahun yang lalu, dipindahkan ke sekolah dasar pertama Aurose Hill 20 tahun yang lalu. Lalu menghilang, dan informasi berkasnya tidak pernah diperbarui lagi. Bab 5208. Orang tua itu mendengar gumamannya, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Chang Yang, Margaret? Pasangan ini, lebih dari 20 tahun yang lalu, di Eastcliff bisa dibilang sangat berkuasa. Ah? Maria bertanya padanya, kamu pernah mendengarnya? Lebih dari itu, kata lelaki tua itu dengan serius. Saya punya beberapa teman dari keluarga Wade, rumah tua keluarga Wade tidak jauh dari saya. Berjalan kaki setengah jam, keluarga Wade termasuk dalam 3 keluarga teratas di Tiongkok. Chang Yang adalah keturunan paling menonjol dari keluarga Wade saat itu. Ngomong-ngomong, istrinya Margaret adalah investor besar di Silicon Valley. Keluarga Ann di belakang Margaret menduduki peringkat kedua di Amerika Serikat. Jadi begitulah. Maria mengangguk dan mendesah, tidak heran nama Margaret Ann begitu familiar. Sepertinya aku pernah membaca biografi tentangnya. Mengatakan bahwa Maria melihat foto hitam putih Charlie tanpa mahkota yang diambil sebelum dia masuk kelas 1 sekolah dasar dan berkata dengan serius. Saya melihat anak kecil ini agak mirip dengan Charlie yang saya cari. Dikombinasikan dengan nama juga nama, saya kira kemungkinannya adalah dia. Tidak mungkin, kan? Pria tua itu berkata tanpa sadar, 20 tahun yang lalu. Changing dan Margaret di Aurose Hill mengalami kecelakaan. Pasangan itu meninggal dunia, Charlie yang berusia 8 tahun menghilang. Sejak saat itu keberadaannya tidak diketahui, baik keluarga Wade maupun keluarga Ann. Bertahun-tahun mencari keberadaan anak ini. Tapi belum ada kabar, kedua keluarga ini sangat kuat. Khususnya keluarga Ann, yang kaya raya, mereka belum menemukan anak itu dan itu artinya kemungkinan besar dia masih hidup. Maria berkata dengan serius, jika sesuai dengan apa yang baru saja kamu katakan. Identitas Charlie ini disembunyikan dengan cara kedua. Kalau begitu, tidak akan ada yang bisa mengetahuinya? Kalaupun kekayaannya bisa tak terkalahkan, lalu kenapa? Sangat mustahil untuk mendapatkan informasi dari jumlah orang yang sangat sedikit itu. Setelah mendengarkan analisis Maria, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan berkata, Anda benar, Nona, memang ada kemungkinan seperti itu. Maria tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjuk ke serangkaian nomor ID lokal Eastcliff milik Charlie yang berusia 8 tahun dan berbicara. Benar, bukankah kamu mengatakan itu jika itu metode enkripsi kedua? Anda dapat mengetahui informasi terenkripsi jika Anda memiliki nama dan nomor ID secara bersamaan? Kalau begitu, bantu aku mencari nama Charlie, ditambah nomor identitasnya, dan lihat apakah kita bisa mendapatkan hasilnya. Ya? Orang tua itu juga sedikit bersemangat dan segera membuka latar belakang di laptopnya. Dan masukkan nama Charlie dan nomor identitas aslinya di dalamnya. Selanjutnya, keduanya memeriksa hasilnya dengan penuh harap. Hanya untuk menemukan bahwa informasi yang diberikan dalam sistem masih berkas Charlie yang sama yang hilang saat ia berusia 8 tahun. Maria mengerutkan kening, kenapa kita tidak bisa mencari tahu? Apakah ada yang memberinya identitas baru? Setelah mengatakan hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Kemungkinan besar memang begitulah yang terjadi. Maria menebak dengan benar, setelah Leon menempatkan Charlie di panti asuhan. Dia membuat identitas baru untuk dirinya sendiri, dan meskipun identitas barunya masih disebut Charlie Wade, itu bukan lagi Charlie Wade dari keluarga Wade di Eastcliff. Namun Charlie yang yatim piatu dan yatim piatu diadopsi oleh panti asuhan Aurose Hill. Akunnya masuk ke akun kolektif panti asuhan Aurose Hill.
yang berlaku pada semua anak yang diadopsi oleh panti asuhan. Jadi, tentu saja, dia juga punya nomor ID baru, yang seharusnya ada di Aurose Hill. Dengan cara ini, baik keluarga Wade maupun keluarga Ann, tidak seorang pun dapat menemukannya lagi, dan satu-satunya yang dapat menemukannya adalah Leon. Hal ini, kata lelaki tua itu, jika seseorang telah memberinya identitas baru, maka kumpulan informasi sebelumnya ini tentu tidak akan bisa ditemukan. Anda harus mengetahui nama dan nomor identitas barunya untuk mengetahuinya. Maria mengerutkan kening dan berkata, jika seseorang membantunya menetap di negara asing, dapatkan akun asing dan informasi identitas asing. Jadi dia sebenarnya punya identitas trankripsi, bukan identitas sebelum dia menghilang, tapi identitas baru setelah hilangnya. Berbicara tentang hal ini, Maria menambahkan, saya mengerti. 20 tahun yang lalu, setelah Charlie menghilang, seseorang menyembunyikan keberadaannya, memberinya identitas baru, dan menyembunyikan informasi berkas identitas barunya, sehingga Charlie yang sebelumnya menghilang pada usia 8 tahun. Charlie baru, atau Charlie Wade dengan nama berbeda, muncul di tempat baru. Agar tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya, kecuali orang yang mengenkripsi informasinya sejak awal. Orang tua itu ragu sejenak, tapi tetap berbicara. Nona, tidak 100% yakin bahwa Charlie Wade yang Anda cari adalah Charlie ini. Jika Charlie yang hilang ini dan yang kamu cari memiliki kemiripan. Kalau begitu, bukankah spekulasi ini menyesatkan? Lagi pula, ciri-ciri anak belum tumbuh. Dan itu normal untuk memiliki beberapa kemiripan dengan seseorang. Namun kemungkinan besar setelah masa remaja, perkembangannya akan sangat berbeda. Bab 5209. Maria mengangguk dan berkata dengan serius, kau benar juga, meskipun intuisiku mengatakan itu. Charlie Wade yang kucari seharusnya adalah Charlie yang menghilang 20 tahun lalu. Tapi hal semacam ini, Anda tidak bisa terlalu mempercayai intuisi Anda. Hanya mengandalkan foto masa kecil dengan sedikit kemiripan saja untuk memastikannya, itu agak terburu-buru. Memikirkan hal ini, dia mengedipkan matanya, mengingat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku mengeluarkan informasi berkas Chang Yang Ye dan Margaret Ann? Orang tua itu berkata, Chang Yang bisa, tapi bukan milik Margaret. Karena Margaret adalah warga negara Amerika. Jadi, kami hanya bisa menemukan beberapa berkas resmi tentang dia dan Chang Yang setelah mereka menikah dan tinggal di Tiongkok. Tidak apa-apa, kata Maria. Aku hanya butuh foto mereka berdua. Tidak masalah. Pria tua itu buru-buru mengambil informasi Chang Ying dan Margaret dari sistem. Ketika Maria melihat foto identitas hitam putih Chang yang tampan di arsipnya, alisnya yang rapat langsung mengendur. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan tanda kegirangan dan tertawa. Haha, intuisiku benar. Benar saja, itu dia. Charlie Wade yang saya cari terlihat hampir sama persis dengan pria ini. Nona, Charlie yang kamu lihat itu, mirip sekali dengan Chang Ying. Orang tua itu, pada saat ini, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Maria mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak bisa mengatakan 100% mirip, tapi setidaknya 90%. 90%, kata lelaki tua itu dengan ngeri, jika memang begitu. Kalau begitu, tidak boleh ada penyimpangan, penampilan mereka berdua saat dewasa sangat mirip. Dikombinasikan dengan nama orang itu yang juga bernama Charlie Wade, tentu tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong soal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, lalu ini. Lalu ini juga berarti bahwa putra Chang Ying dan Margaret masih hidup? Maria menyapu kesuraman sebelumnya dan berkata sambil tersenyum. Dia hidup. Kekuatannya sangat kuat. Penjaga kavaleri di Warriors dan bagaikan wortel yang ditumpuk di landasan di depannya. Tanpa ada kemampuan untuk menolak, itu sungguh mengesankan. Benarkah? Pria tua itu bahkan berpose lebih menganga, dan berkata dengan wajah gembira. Hebat. Sungguh luar biasa. Keunggulan Chang Ying dan Margaret sungguh tak tertandingi di kelompok usia mereka. Ketika mereka meninggal muda, saya sering merasa kasihan pada mereka, tetapi saya tidak pernah menyangka putra-putra mereka akan hidup dan sebaik ini. Putra naga dan burung phoenix bukanlah hal biasa. Berbicara tentang hal ini, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah.
Ini sungguh luar biasa. Dua orang telah mencari selama bertahun-tahun namun tidak menemukan anak itu. Jauh dari fondasi kedua orang ini, masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar membuat orang berpikir tetapi tidak mengerti. Maria tertawa, dia harus mengalami pertemuan itu, dan itu pasti akan menjadi pertemuan yang sangat indah. Orang tua itu tertawa penuh terima kasih, saya sungguh penasaran, bagaimana tepatnya dia melakukan itu. Maria mengangguk dan berkata terus terang, saya juga penasaran. Dan bahkan sedikit bergosip. Mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, ngomong-ngomong. Fakta bahwa dia mampu mengejar Warriors dan sampai ke Eropa Utara untuk membunuh mereka. Tidak hanya menunjukkan bahwa dia telah menguasai petunjuk tertentu tentang Warriors Den, tapi juga punya kebencian mendalam terhadap Warriors Den. Begitu kata-kata itu terucap, Maria tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan penuh semangat sampai menari. Aku tahu. Kematian orang tuanya kemungkinan besar ada hubungannya dengan Warriors Den. Dia ingin membalas dendam pada organisasi yang membunuh ayah dan ibunya. Sama sepertiku, aku ingin membalas dendam pada mereka karena telah membunuh ayahku. Orang tua itu tanpa sadar berkata, Changing dan Margaret mati di tangan Warriors Den saat itu? Jika Charlie ingin menjadi musuh Warriors Den, mengapa dia tidak mengidentifikasi dirinya dengan kakeknya? Kedua keluarga ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Pasti mereka bisa banyak membantunya. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, untuk menghadapi Warriors Den, jika itu hanya tentang uang. Percuma punya uang lebih. Bahkan keluarga Road, di depan asosiasi Road, tidak cukup. Asosiasi Road selalu menjadi yang paling takut untuk mengekspos diri mereka sendiri. Jadi mereka bertindak sangat diam-diam, kalau tidak, mereka bisa membuat keluarga Road menghilang dalam semalam. Bahkan jika mereka memiliki aset puluhan triliun dolar. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Kalau punya uang, harus ada kehidupan untuk menghabiskannya. Ekspresi lelaki tua itu tampak serius saat dia mengangguk. Kamu benar. Uang bukanlah hal pertama, kekuatanlah yang pertama. Maria tersenyum tipis dan menatap lelaki tua itu dan memberi instruksi. Ngomong-ngomong, masalah ini, kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun, terutama orang-orang keluarga Wade. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Nona, bisakah Anda membiarkan saya mengungkapkan sesuatu kepada Zhongquan Wade dari keluarga Wade? Saya berteman baik dengannya, dan dia telah mencari anak ini selama 20 tahun. Maria menggelengkan kepalanya, untuk saat ini, lebih baik tidak, situasi Charlie istimewa. Dan sekarang dia berkonflik dengan Warriors Den, jika orang-orang keluarga Wade tahu dan mencarinya dengan gembar-gembor. Mereka mungkin akan mendapat masalah, dan kau tidak ingin melihat keluarga Wade menjadi sasaran Warriors Den, kan? Ini adalah, lelaki tua itu mendesah ringan dengan sedikit putus asa dan berbicara. Nona, jangan khawatir, saya akan tutup mulut. Bab 5210. Maria mengangguk sedikit dan menambahkan, Charlie menghilang di Aurous Hill, kalau begitu. Ada dua kemungkinan. Pertama, setelah dia menghilang, dia diberi identitas baru. Dan dipaksa menyembunyikan identitasnya dengan cara kedua yang baru saja Anda sebutkan. Yang lainnya, dia dibawa ke luar negeri segera setelah dia menghilang, dan tinggal di luar negeri secara anonim. Orang tua itu berkata, jika itu adalah kemungkinan pertama, maka kamu mungkin masih bisa menemukannya di negara ini. Jika yang kedua, saya khawatir akan sulit menemukannya di negara ini. Itu tidak menghalangi, kata Maria sambil tersenyum, mengetahui identitas aslinya, aku sudah setengah jalan. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, aku akan mencarinya di rumah dulu. Dan jika aku benar-benar tidak dapat menemukannya, maka aku akan pergi ke luar negeri. Orang tua itu bertanya, Nona, di mana Anda akan mencarinya? Maria tersenyum, tentu saja, aku akan pergi ke Aurous Hill, di sanalah dia menghilang 20 tahun yang lalu. Semua petunjuk harus dimulai dari sana. Orang tua itu tanpa sadar berkata, Nona, keluarga Wade, dan keluarga An juga memulai pencarian mereka dari Aurous Hill saat itu. Setelah membalikan Aurous Hill, mereka mencarinya selama bertahun-tahun di seluruh dunia, tetapi tidak pernah menemukannya. Maria berkata dengan serius, karena keluarga Wade dan keluarga An telah mencari ke seluruh dunia dari Aurous Hill. Dan belum menemukannya, maka menurutku, justru Aurous Hill lah yang memiliki kemungkinan terbesar. Orang tua itu bertanya padanya,
Nona, apakah Anda ingin membuat trigram untuk melihat apakah Anda dapat mengetahui jejaknya? Aku tidak bisa. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mencoba, trigram menunjukkan bahwa sulit untuk mengidentifikasi jejaknya. Tapi ada sedikit petunjuk tentang seekor naga yang memasuki laut dalam trigram tersebut. Saya pikir itu karena Charlie telah mengalami suatu pertemuan khusus, yang secara langsung telah mengangkat takdirnya ke makna sejati kerangka naga. Bagaimanapun, aku tak bisa menghitungnya. Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada hal-hal yang tidak dapat Anda hitung? Sekarang setelah kita memiliki informasi identitas masa kecilnya, apakah Anda ingin menggunakan tanggal lahir dan 8 karakternya untuk menghitung lagi? Maria menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak bisa menghitung petunjuknya dengan trigram dewaku, tanggal lahirnya pun semakin tidak mungkin. Orang tua itu mendesah, kalau begitu, seperti katamu, pergilah ke Aurous Hill dan cobalah. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu bertanya lagi, Nona, bagaimana kalau aku menemanimu ke Aurous Hill? Maria tidak mengatakan tidak, tapi hanya menatapnya dan berbicara. Saya melihat ki dan darahmu lemah, kesehatanmu sepertinya tidak baik? Ya. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, saya sudah berusia 88 tahun ini. Saya menderita diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung koroner. Saya pernah mengalami serangan jantung, menjalani operasi stent, dan bypass. Saya juga pernah menderita kanker paru-paru beberapa tahun lalu. Paru-paru kiri saya diangkat, saya juga menjalani kemoterapi, tubuh saya jelas tidak dalam kondisi baik lagi. Dokter mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa saya memiliki gejala gagal ginjal. Saya harus mulai melakukan dialisis darah setelah beberapa saat, tetapi dalam kondisi ini, saya tidak seharusnya dan tidak mampu menanggung siksaan lagi. Saya akan merasa puas jika saya bisa hidup 2 tahun lagi. Maria mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, tidak bisakah kamu melakukan transplantasi ginjal? Orang tua itu tertawa dan berkata, lihatlah tubuhku, apakah aku masih sanggup melakukan operasi sebesar itu? Saya kira ketika saya berada di meja operasi, paru-paru baru itu tidak akan berfungsi sebelum dipasang. Benar. Maria mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, biar aku periksa denyut nadimu. Orang tua itu terkejut dengan kata-kata itu dan bertanya dengan nada tersanjung. Nona, saya khawatir ini tidak diizinkan. Beraninya saya meminta Anda untuk memeriksa denyut nadi saya. Maria melambaikan tangannya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Setelah itu, dia menunjuk ke sandaran tangan kursi dan berkata, letakkan tanganmu di sini. Terima kasih, Nona. Pria tua itu buru-buru meletakkan tangan kirinya di sandaran tangan kursi. Jari-jari Maria dengan lembut bergerak di denyut nadinya, menutup matanya, dan merasakan sejenak. Lalu dia menarik tangannya, mendesah, dan berkata langsung. Maaf, meskipun saya tahu beberapa ilmu kedokteran, tapi mungkin kurang mendalam. Dalam kasus Anda, saya tidak berdaya untuk membuat perubahan apapun. Ketika lelaki tua itu mendengar hal ini, dia tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Nona, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, aku sudah puas karena sudah hidup selama ini. Maria terdiam sejenak dan berkata, biarkan aku meramal nasibmu. Tingkat meramal saya masih jauh lebih baik daripada tingkat pengobatan. Setelah berkata demikian, dan tanpa menunggu jawaban lelaki tua itu, dia mengeluarkan 9 koin tembaga dari sakunya. Kemudian, dia meletakkan koin-koin itu di meja kopi di depannya dan, seperti sebelumnya, membaginya menjadi 3 baris yang sama secara diagonal, mengambil 3 terlebih dahulu, dan melemparkannya ke atas meja. Seketika, dia melihat trigram koin tembaga dan mengerutkan kening. Trigram ini menunjukkan bahwa hidupmu akan berakhir, paling lama, dalam waktu setengah tahun. Setengah tahun? Ekspresi lelaki tua itu tercengang. Dan dia membeku di tempat, seakan-akan telah diberi mantra fiksasi. Namun, dia segera tersadar dan tersenyum sedih. Meskipun lebih pendek dari yang saya harapkan, tapi tidak masalah. Setengah tahun adalah waktu yang cukup bagi saya untuk menjelaskan pengaturan setelah. Maria tidak berbicara, terus mengambil 3 koin tembaga di kiri bawah. Sekali lagi melemparkannya ke atas meja kopi. Kali ini alisnya terangkat lembut dan dia berbicara. Namun, trigram saat ini memiliki sisi baiknya. Jika kamu dapat memanfaatkan kesempatan hidup ini, kamu dapat hidup 100 tahun. 100 tahun umur panjang?
Orang tua itu tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, apakah ini mungkin? Untuk hidup sampai 100 tahun, setidaknya masih ada 12 tahun lagi. Maria berkata dengan serius, Trigram tidak berbohong, hidupmu. Hanya ada 2 kemungkinan, dalam waktu 6 bulan, atau setelah 100 tahun. Orang tua itu berkata dengan agak terkejut, Nona. Lalu bagaimana aku bisa meraih sinar kehidupan ini? Maria sekali lagi mengambil 3 koin tembaga terakhir dan melemparkannya ke meja kopi. Lalu menatap 9 koin di atas meja dan mengerutkan kening. Orang tua itu melihat bahwa dia tampak serius, dan tidak berani bertanya, tetapi hanya bisa menunggu dengan cemas. Beberapa saat kemudian, Maria dengan bingung berkata, aneh, Trigram ini mengatakan bahwa hidupmu secara mengejutkan berhubungan denganku. Tapi aku benar-benar tidak punya cara untuk memperbarui hidupmu. Jika ayahku masih hidup, dia memang punya cara, tapi sayangnya, dia tidak mengajariku keterampilan seperti itu sampai dia pergi. Itu. Mungkin juga karena aku bukan bagian dari material itu. Orang tua itu tidak tahu apa yang harus disyukuri saat ini. Lagi pula. Bahkan Maria tidak dapat mengerti alasannya, dia tidak punya cara untuk memahaminya. Pada saat ini, Maria mengambil koin paling selatan, mencubitnya dan mengangkatnya di depan lelaki tua itu, dan berkata dengan serius. Yongle Tongbao ini memiliki 3 koin, dalam Trigram. Saya melambangkan gerbang kelahiran. Itu berada di ujung paling selatan dari 9 koin, yang berarti gerbang kelahiranmu berada di selatan East Cliff. Selatan East Cliff, gumam lelaki tua itu, bingung. Mata Maria tiba-tiba berbinar dan dia tersenyum. Meskipun aku tidak memiliki keterampilan seperti ayahku, aku tahu satu orang yang pasti memilikinya. Setelah mengatakan itu, dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan serius. Sebelah selatan East Cliff ini pastilah Aurous Hill.